Hari keempat pagi karena saya harus balik duluan, jadi dari penginapan kita di Sembalun saya balik sendiri. Saya ambil jalur utara, jadi dari Sembalun itu saya mengarah ke barat ke arah Malaka, kemudian sampai tembus Senggigi. Habis itu dari Senggigi turun ke Mataram, terus lanjut ke Lembar. Jadi pagi udah sampai di Lembar kurang lebih itu jam nggak pagi sih, udah jelang-jelang siang sih. Ada sekitar jam 10-an itu sampai Lembar, dapat kapal yang jam 12, setengah 12 akhirnya siang. Ya jam 12 siang akhirnya aku nyampe di Bali. Di hari keempat aku sampai di Bali sore udah sampai, sore jelang sekitar jam 6 jam 7 malam aku sampai Bali. Terus kalau kamu Ram, kamu sih habis pagi-pagi itu kan kita santai dulu di Sembalun ya. Terus itu habis makan pagi, habis breakfast ya kita juga siap-siap karena kita kebetulan ada kerjaan juga di Mandalika ya. Kita harus ketemu teman sana, ada yang perlu diobrolin gitu kan. Jadi kita dari Sembalun langsung kita berangkat menuju ke Mandalika. Jadi di Mandalika teman-teman ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini jam 11 kita prepare. 11 malam kamu prepare? Iya. Kamu nggak ngeri balik jam segitu dari Mandalika ke Lembar? Dulu mikirnya iya, sekarang beda. Enggak, karena waktu aku pulang pagi itu ya, pulang pagi itu di Lembar, aku ngobrol sama anak ini apa namanya, penjual tiket online tuh. Tadi paginya subuh itu ada kejadian di sana. Kejadian apa? Ada kejadian, jadi ada orang maling motor. Di sana ada, di tempat aku beli tiket itu ada orang maling motor. Terus pas mau jalan ya malingnya itu ketahuan, akhirnya dikejar sama warga. Dikejar sama warga, nggak dapet, kabur dia. Terus di jalur utama Lembar Mataram itu malingnya nabrak tiang. Meninggal maling. Nah, kejadian itu kita kan nggak tahu. Tapi kita anggap kan di jalanan jam segitu masih rame lah. Karena jam 11 masih rame. Masih rame ya. Jam 11 malam. Iya, jalur Mandalika Lembar itu masih rame. Mungkin waktu itu banyak ini ya, acara taklilan itu ya. Oh, karena bulan puasa kali ya. Bulan puasa. Oh iya. Ya kita lihat banyak ini. Rame kali kan. Ya syukurlah Mas. Kita sampai di Lembar sekitar jam 12-an ya. Jam 12 kita beli tiket, dapatnya kapal jam setengah 2. Setengah 2. Kau pengadang full pada jam setengah 2 mungkin kapalnya berangkatnya jam 9 lebih ya, jam 2 mungkin. Buat jam 4.56, jam 6 setengah 7. Jam 6 kita setengah 7 baru keluar, jam 7 malah. Kapalnya agak lambat sih. Iya memang kalau ke Bali kan memang agak lambat karena ada antrean di pelabuhan kan. Iya kan di pelabuhan. Kalau ke sananya 3,5 jam, kadang 3 jam. Mungkin karena jadwal jam segitu antreannya agak rame pelabuhan. Tapi kalau dulu kita berangkat yang jam awalnya yang jam 10 itu cepat sekali kapalnya. Kebetulan dapat kapal cepat, nyandarnya juga cepat, walaupun nyandarnya jadi subuh. 3,5 jam kapal udah nyampe. Jadi paginya udah kita dari jam 7 kita pulang, singgah di Kusama dulu, makan. Tapi ini sebagai saran ya, maksudnya untuk the next trip mungkin ada baiknya kalau kita
ke Lombok itu kalau mau belusukan di jalur-jalur kampung kayak kemarin itu hindari bulan puasa, termasuk di Ramadan itu. Kalau pas Idul Fitri kita lihat kemarin di kampung-kampung itu kan sedang persiapan ini jalanan di depan kampung, hampir di setiap kampung itu ada masjid dan di depan masjid itu sudah persiapan mereka. Jadi kalau kita berangkat ke Lombok hari raya Idul Fitri untuk belusukan kayak jalur-jalur mau menikmati indahnya jalur kampung, jalur perbukitan, sepertinya kurang pas waktunya karena pasti banyak jalan yang ditutup gitu. Jadi akan lebih bagus setelah Idul Fitri aja kalau mau. Kita aja sebenarnya sempat malam itu sempat lewat gang ketutupan. Sudah ditutup. Orang buka apa lagi takbiran gitu ya. Kita harus balik gitu. Iya. Hampir setiap kampung itu ada masjid dan hampir di setiap masjid itu ada persiapan untuk perayaan Idul Fitri dan pas sudah ditutup, pas sudah jalannya pas Idul Fitri. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Lombok di Idul Fitri untuk acara belusukan, adventurean, kayaknya kurang pas waktunya. Itu aja sih. Oke teman-teman, itu sekilas perjalanan kami. Sebenarnya perjalanan ini sudah cukup lama kami rencanakan. Jadi ada mungkin 1 bulan sebelumnya kita rencanakan. Awalnya kita maunya sih berangkat berbanyak gitu sih rencananya, tapi karena jadwalnya mungkin kurang pas, kurang tepat waktunya, teman-teman nggak ada yang bisa ikut. Termasuk juga saya dengan Rama pun akhirnya kita nggak bisa berangkat barengan dan pulangnya juga nggak bisa barengan karena ada kepentingan masing-masing. Ya itulah adventure gitu. Jadi saya menikmati perjalanan sendiri di situ dan seru banget di Lombok. Kita ketemu Rama dan sama teman di sana juga. Walaupun pulangnya harus sendiri lagi. Gitu. Oke, demikian teman-teman. Semoga perjalanan kami tidak berhenti sampai sini. Semoga perjalanan kami berlanjut pada trip berikutnya. Oke. Bye. Bye.